Tidak sepantasnya saya selalu bersuara tentang cinta kepada ahlul bait. Seharusnya yang berbicara semacam ini adalah para kiai, para ustadz. Lakin lisanuhum, akan tetapi lisan-lisan mereka seakan-akan terkunci untuk menyampaikan kemuliaan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma balu bihim, tidak tahu ada apa dengan mereka, tidak tahu ada apa dengan mereka hingga menutup lisan mereka. Padahal pendahulu mereka ta'alluq gawi bi ahli baitin nabi, padahal pendahulu mereka ta'alluq gawi. Coba lihat sejarah Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan untuk membentuk Nahdlatul Ulama beliau sowan kepada para habib. Bagaimana hubungan baiknya Kiai Hasyim Asy'ari dengan Al-Habib Salim bin Jindan, dengan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, bagaimana hubungan baik beliau dengan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari ketika Al-Habib Alwi tiba di Solo, Kiai Hasyim Asy'ari berangkat dari Jombang menuju Solo. Setelah sampai di Solo, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, "Ya Habib, saya adalah murid dari orang tua engkau." Murid dari orang tua engkau, karena Kiai Hasyim Asy'ari berangkat ke Saudi, belajar di tanah Saudi kepada pamannya Al-Habib Alwi, saudara kandungnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain, seorang wali besar dari tanah Sewun yang tinggal di kota Saudi Arabia, di kota Mekah. Begitu orang-orang terdahulu mendatangi para habib, lalu muncul mereka mengangkat suaranya, mereka lupa tentang amanatun nubuwah. Sekarang kiai-kiai, para ulama sudah lupa tentang amanat kenabian. Nabi Muhammad titip amanat buat ahli ilm khususnya, dan untuk umat secara umumnya. Nabi Muhammad mengatakan di dalam penghujung umurnya dengan mengucapkan kalimat tariku inni ana tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Kitabullah hablum mamdud minas sama ilal arad, adalah kitab Allah yaitu Al-Quran yang menjurus dari langit menuju bumi. Wa itrati ahla baiti, dan anak cucu keturunanku, anak cucu keturunanku. Udzakkirukumullah fi ahla baiti, aku ingatkan kalian tentang anak cucu keturunanku. Hadirin, ini ulama sebagian, ustadz sebagian, kalau sudah dibacakan fadhail ahlul bait seakan-akan mereka ketakutan, seakan-akan mereka ada sesuatu yang membuat mereka gelisah. Padahal rasa cintanya kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dekat-dekat dengan ulama yang cinta duniawi, mengetok pintu rumah orang kaya, mengetok pintu daripada rumah pejabat untuk mendapatkan kekayaan atau jabatan. Tinggalkan ulama yang semacam itu. Warji, dan kembalilah kepada ulama as-sahihah, ulama yang sungguh-sungguh, yang jikalau dikasihkan uang ditolak kalau uangnya tidak jelas. Kami pernah mendengarkan riwayat salah satu guru mulia kami, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Bahrun, Mudirul Ma'had Darul Lugha wad Da'wah. Dulu kami dengar beliau pernah dikasihkan uang 20 miliar. 20 miliar hadirin, bukan 20 ribu, 20 miliar. Lalu beliau perintahkan kepada salah satu santrinya untuk istikharah tentang uang 20 miliar. Santrinya menceritakan, aku lihat dalam mimpiku Abuya sosok kotoran manusia, aku lihat kotoran manusia dari istikharah uang 20 miliar itu. Irji ila ma'alih, kembalikan uang itu, saya tidak butuh kalau uang yang semacam itu. Dikembalikan 20 miliar hadirin, 20 miliar dikembalikan dengan istikharah santrinya. Beliau nggak mau yang istikharah untuk urusan duniawi, istikharah untuk santrinya. Begini ulama yang harus kita tiru, begini ulama yang harus kita pegang, ulama yang sungguh-sungguh memikirkan nasib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu berhati-hati, saat ini sudah juga mulai ada lisan para ulama yang menjauhkan kita dari ahlul bait. Dia sudah bukan caci ahlul bait, dia bukan hanya menghinakan ahlul bait, diajak kita untuk jauh dari ahlul bait. Jangankan jauh dari ahlul bait hadirin, jauh dari ulama saja sudah rawan, jauh dari ulama saja sudah rawan. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita? Rasulullah yang menyampaikan kepada kita dengan lisannya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i fayabtaliyahumullahu bi thalathati baliyat. Akan datang suatu masa
dari golongan umatku mereka berpaling dari para ulama, ini baru berpaling dari ulama. Bagaimana berpaling dari Habib, lalu bagaimana berpaling dari Habib yang alim. Kadang-kadang ini orang dibuat bingung. Imam Ibnu Hajar pernah ditanya, wahai Imam Ibnu Hajar, yang mana lebih utama, seorang Habib bodoh atau seorang ajami pinter, ulama alim? Ada Habib bodoh, ada selain Habib non Habib alim. Yang mana lebih utama di antara mereka? Apa jawabannya Imam Ibnu Hajar? Beliau menjawab, Habib yang bodoh lebih mulia daripada yang bukan Habib pinter. Habib bodoh lebih mulia dari orang alim yang pinter dari kalangan selain Habib.